Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Anitias, NIM 120130175 dari Prodi Teknik Elektro TPB 6. Di sini saya membuat dua program sebagai tugas akhir semester 2 dari mata kuliah pengenalan komputer dan software. Nah, dalam tugas kali ini saya mengambil dua matkul, yaitu kimia dan matematika. Nah, dalam mata kuliah kimia, saya mengambil materi dengan judul tentang gas ideal dan menentukan jenisnya. Dan pada mata kuliah matematika, saya mengambil materi dengan judul persamaan kuadrat. Nah, di sini sudah dapat kita lihat flowchart dari volume gas ideal dan juga jenisnya yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah kimia. Di sini flowchartnya yang pertama kita mulai, terus kita output yaitu menghitung volume gas ideal beserta jenisnya. Kemudian kita deklarasikan kita ganti tipenya menjadi real dan array dalam jumlah array 2, di mana kita deklarasikan N sebagai mol, T sebagai suhu, P sebagai tekanan, dan V sebagai volume yang kita cari. Kemudian kita deklarasikan dalam bentuk tipe integer. Nah, kita deklarasikan I, kemudian kita deklarasikan dalam tipe real R, yang mana R memiliki nilai 8,314. Kemudian kita output masukkan data mol, suhu, dan tekanan yang digunakan. Kemudian kita for kita masukkan nilai mol yang pertama dan menghasilkan mol. Kemudian kita juga memasukkan nilai suhu. Kemudian kita juga memasukkan nilai dari suhu, yang mana nanti suhu terdapat dua bagian. Yang pertama yang dimana pilihannya yaitu suhu kecil dari 273, dimana suhu ini dimasukkan ke dalam satuan Kelvin. Nah, selanjutnya setelah suhu dimasukkan, kita memiliki output berupa tekanan atau P. Nah, setelah semua elemen telah dimasukkan, kemudian kita buatlah rumus menggunakan assign V sama dengan N mol dikali R yang 8,314 dikali T dibagi tekanan. Kemudian kita outputkan volume gas ideal menggunakan for. Kemudian keluar menghasilkan V, di mana nanti V ini membandingkan antara V1 dan V2. Nah, di sini juga terdapat jenis dari volume tersebut, apakah volume tersebut isokorik ataupun tidak isokorik, di mana isokorik V1 dan V2-nya sama, sementara yang bukan isokorik V1 dan V2-nya tidak sama. Kemudian kita coba run. Nah, kita masukkan mol pertama, contohnya 2. Kemudian suhu dalam Kelvin otomatis kita masukkan 300. Jadi tidak bisa. Kemudian tekanan kita beri 1 atm. Kemudian pada volume kedua kita masukkan mol kedua juga 1. Kemudian kita masukkan suhu dalam Kelvinnya 500. Kemudian kita masukkan tekanan 1 atm. Nah, kita dapatkanlah volume gas ideal yang pertama 4988,4, volume yang kedua 4151. Dan kedua gas ini bukan merupakan isokorik karena V1 tidak sama dengan V2. Nah, kita lanjutkan ke C++-nya, di mana gas ideal pertama-tama yang tidak asing lagi dalam C++ yaitu include IOSTREM dan using name std, kemudian in main. Nah, setelah itu kita masukkanlah cout. nanti, yaitu menghitung volume gas ideal beserta jenisnya.
Kemudian kita beri INDL untuk selanjutnya, yaitu float. Float di sini yaitu berupa sebuah operasi yang memberikan hasil berkoma atau desimal. Nah, di sini kita floatkan yaitu N, T, P, V, dan R. Nah, kemudian kita cout, masukkan data mol, suhu, dan tekanan yang kita gunakan. Kemudian kita berikan for, di dalamnya terdapat integer I sama dengan 0, I kecil dari 2, dan I plus plus. Kemudian cout, masukkan angka mol, kemudian in, masukkan N-nya, karena N merupakan lambang dari mol. Kemudian cout, masukkan angka suhu. Nah, angka suhu kita masukkan T. Kemudian if jika T-nya itu kecil dari 273, maka cout-nya masukkan suhu dalam satuan Kelvin. Kemudian cout, program berhenti. Kemudian setelah itu, dan if ini nih untuk suhu. Kemudian kita coutkan lagi, tekanan ke I ditambah 1 sama dengan kita masukkan variabel P. Kemudian kita buatkan rumus V sama dengan N dikali R dikali T dibagi P. Kemudian untuk volume yang pertama kita forkan in sama dengan I sama dengan 0, I kurang dari 2, dan I plus plus. Cout-nya volume gas ideal ke I tambah 1 adalah menghasilkan VI. Kemudian if untuk volume yang kedua, kemudian if untuk V sama dengan V0 sama dengan V1 yang merupakan penanda bahwa volume tersebut isokorik atau tidak isokorik. Nah, kemudian kita run. Nah, kita masukkan molnya 1. Kita masukkan lagi molnya tadi, suhunya kita masukkan 300. Kemudian tekanannya kita masukkan 1 atm. Nah, yang selanjutnya volume yang kedua, kita masukkanlah angka mol yang pertama 1, volume yang kedua 500, dan volume yang ketiga dan tekanan yang kedua yaitu 1. Nah, kita lihat volume gas ideal yang pertama kita dapatkan 2494,2, volume gas ideal kedua adalah 4157. Nah, jadi volume kedua bukan merupakan isokorik karena V1 tidak sama dengan V2. Nah, program kedua kali ini saya membuat program dengan mata kuliah matematika yang saya ambil materinya, salah satu materinya yaitu persamaan kuadrat. Nah, pertama kita bisa lihat dari flowchart. Nah, di flowchart ini kita dapat melihat, tentunya kita mulai, lalu kita deklarasikan, kita ubah tipenya menjadi real, lalu kita isikan variabel A, B, C. Kemudian kita deklarasikan lagi, kita rubah tipenya menjadi real, dan kita masukkan variabel D. Kemudian kita deklarasikan lagi, kita ubah tipenya menjadi real, dan kita masukkan variabel X1 dan X2. Nah, setelah itu kita masukkan output yang berisikan masukkan nilai A, kemudian kita input nilai A, kemudian kita output masukkan nilai B, kemudian input nilai B, lalu kita output masukkan nilai C, kemudian kita input nilai C. Nah, setelah input ini kita menggunakan assign, yaitu untuk rumus D sama dengan B dikali B dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, kemudian kita mencari D. Nah, D ini kita memiliki beberapa, yaitu D kurang dari 0, D lebih dari 0, dan D sama dengan 0. Kemudian D kurang dari 0 ini menghasilkan output imajiner. Sementara D besar dari 0 akan menghasilkan X1 dan X2. Sementara kalau D sama dengan 0 yang menghasilkan akar kembar, yaitu X1 sama dengan X2. Kemudian kita string, kemudian kita berikan output. Apakah Anda ingin mengulang?
tekan Y untuk ya. Kemudian kita input X. Kemudian kita menggunakan for, ya, for. Kemudian be true, kita buat ambil call, kemudian kita buat loop, kemudian kita buat fungsi baru, loop. Nah, setelah kita buat fungsi baru loop, kemudian kita copy semua yang ada di fungsi main tadi sampai input ke dalam fungsi loop tadi. Fungsinya apa? Agar output apakah Anda ingin mengulang ini dapat terrealisasi untuk mengulang fungsi-fungsi sebelumnya. Setelah itu dapatlah kita hasilnya. Nah, kita run. Nah, kita masukkan nilai A. Contohnya 1. Nilai B kita masukkan 9. Nilai C kita masukkan 19. 19. Oke. Nah, kita dapatkanlah X1-nya min 7,881 sekian dan X2-nya min 10,11118 sekian. Nah, apakah Anda ingin mengulang? Nah, kita tekan Y. Apakah itu akan terulang? Nah, akan terulang kembali. Kita masukkan lagi nilai A. Contohnya, kita masukkan nilai A-nya 4. Kita masukkan nilai B-nya 1. Kita masukkan nilai C-nya 2. Nah, persamaan kodrat ini termasuk imajiner. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam C++-nya. Nah, C++ dari persamaan kodrat ini sama seperti C++ yang lainnya, yaitu include IOSTREM. Nah, di sini ada yang baru, yaitu include math. Nah, kemudian using namespace std seperti biasa, kemudian main, kemudian integer dari variabel A, B, C, dan D. Kemudian ada float at X1 dan X2, kemudian ada karakter X. Kemudian kita cout, masukkan nilai A, kemudian kita masukkan nilai A, kemudian cout masukkan nilai B, kemudian kita masukkan nilai B, kemudian cout masukkan nilai C, kemudian kita masukkan C, kemudian kita buatlah rumusnya D sama dengan B dikali B dikurang 4 dikali A dikali C. Nah, if jika D-nya besar dari 0, maka X1-nya min B tambah SQRT-D dibagi 2 dikali A. Sementara X2-nya sama dengan min B min SQRT-D dibagi 2 dikali A. Nah, cout-nya yaitu X1 sama dengan dimana nilai dari X1 dari rumus ini akan tampil, kemudian cout X2 sama dengan yang dimana nilai dari X2 yang di atas akan tampil di bawah. Kemudian, dan jika D sama dengan 0, maka X1 sama dengan min B ditambah SQRT-D dibagi 2 kali A, yang dimana X2 sama dengan X1. Dimana D sama dengan 0 ini menghasilkan akar kembar atau X2 sama dengan X1. Nah, cout dari X1 ini akan menghasilkan hasil dari X1 dan cout X2 sama dengan ini akan menghasilkan output dari X2. Kemudian ada selain dari D lebih besar dari 0 dan D sama dengan 0, yaitu D kecil dari 0, yaitu menghasilkan akar imajiner. Kemudian kita coutkan apakah Anda ingin menghitung orang. Nah, Y untuk ya, kemudian kita masukkan variabel X. Nah, kita while-kan, ini percabangan dari apakah Anda ingin menghitung ulang, dan X sama dengan Y untuk mengulang semua program yang ada di sini. Kemudian return 0, kemudian kita compile. Nah, kita masukkan nilai A, contohnya yang tadi 1, kemudian nilai B-nya 9, kemudian nilai C-nya 19. Nah, menghasilkan X1 min 3,3897, X2 min 5,5182. Apakah Anda ingin menghitung ulang? Tekan Y. Nah, masukkan nilai A. Nilai A contohnya 2, nilai
B contohnya 3, nilai C contohnya 4. Nah, ini termasuk akar imajiner. Nah, sekian dari tugas akhir saya, yaitu tugas membuat dua program dari mata kuliah yang pernah dipelajari, yaitu saya memilih kimia dan matematika, tentang volume gas ideal dan jenisnya, juga persamaan kodrat. Nah, sekian penjelasan saya untuk tugas akhir semester 2 mata kuliah pengenalan komputer dan software. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.